Bab 4185. Mendapatkan banyak batu roh. Dibandingkan dengan transaksi yang bersifat satu kali, tentunya lebih baik transaksi yang berlanjut. Jangan khawatir, nak, aku bersumpah atas nama Dewa Bintang, aku tidak akan pernah mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Sekarang si tua serakah semakin menyukai Erikin, semakin enak dipandang. Jadi dia langsung bersumpah untuk menenangkan Erikin sepenuhnya. Dengan janji si tua serakah, Erikin langsung merasa nyaman. Dan si tua serakah ini sangat menginginkan batu roh, entah karena kepribadiannya, atau memang ada celah. Namun, kebutuhan pihak lain dapat dimanfaatkan olehnya. Ini juga merupakan hal yang baik untuk Erik. Yudhira Ying sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Wajah beberapa master yang memata-matai Erikin dengan niat buruk juga terlihat pucat. Erikin memperdagangkan barang mereka dengan wanita itu di depan umum. Dia mendapatkan 4 patung pusaka, ditambah 1 patung asli miliknya, dan sekarang dia memiliki 5 patung, dan sebuah peta lengkap. Setelah menyimpan patung itu, Erikin merasa lega untuk sementara waktu. Adapun peta lengkapnya, dua harus menunggu sampai menukar permata bintang pemadu baru bisa mengerti peta apa itu. Semuanya, karena kita sedang membicarakan hal ini, izinkan aku mengeluarkan item perdagangan lebih awal. Merasakan daya pikat besar kekuatan suci di hati semua orang, Erikin terus berjalan dan mengeluarkan gulungan lain. Ketika dia mendapatkan 12 kekuatan suci teratas, ilmu-ilmu sihir ini cepat atau lambat akan tersingkir. Jika dia tidak bisa mendapatkan kekuatan suci itu, dan tidak memenuhi syarat untuk memperebutkan teknik dewa nantinya, maka dia juga tidak punya kesempatan. Lebih baik memanfaatkan harga tinggi saat ini dan menjual kekuatan suci dengan harga tinggi sebagai ganti kesempatan untuk meningkatkan teknik waktu. Ini juga kekuatan suci, yang peringkatnya sedikit lebih tinggi dari yang tadi. Dalam hal jenis serangan dan harga, itu juga 5 patung pusaka, kata Erikin. Sialan, kenapa kamu menjual petir langit juga? Iblis Fu hampir pingsan saat mendengar ini. Tadinya dia kira Erikin mungkin jual kekuatan suci lagi. Dia kira Erikin akan menjual teknik pengumpul batu, tapi itu petir langit. Teknik pengumpul batu peringkatnya terlalu rendah, dan kekuatannya tidak tinggi. Itu milik kekuatan suci pembantu. Teknik semacam ini tidak bisa dijual dengan harga tinggi. Erikin menggelengkan kepalanya. Dan jika aku menjual petir langit, aku bisa mengembalikan patung pusaka yang digunakan di dalamnya. Ini juga yang dia ketahui setelah berkonsultasi dengan si tua serakah. Kini hubungan antara dia dan si tua serakah tidak lagi sedingin es, melainkan sedekat saudara. Si tua serakah pun punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi benda ini sangat kuat. Iblis Fu merasa agak menyesal. Ini kuat dan menghabiskan banyak energi. Aku bisa mencapai efek ini dengan menggunakan api suci ilmu tiada dua, jadi menjualnya tidak berarti rugi. Erikin tertawa. Selama memiliki kesempatan, bunuh beberapa master pejuang kebanggaan, mungkin dia bisa mendapatkan gulungan yang lebih baik. Bagi dia yang telah memiliki teknik waktu, patung pusakalah kuncinya. Teman seiman, apakah kamu benar-benar ingin menjualnya? Melihat Erikin menjual teknik yang satu dan mengeluarkan teknik yang lain, banyak kultivator yang terkejut. Sungguh orang yang kaya. Mereka mati-matian gagal mendapatkan satu teknik, tapi Erikin terus menjualnya di sini. Awalnya aku ingin menjual 3 atau 4 teknik, tetapi mengingat kalian mungkin tidak memiliki begitu banyak patung pusaka, lupakan saja. Erikin berkata omong kosong. Teman seiman, yang sebelumnya kenapa hanya seharga 4 patung pusaka? Kata seorang pemuda.
Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Yang ini lebih tinggi dari yang sebelumnya, dan ini adalah ilmu sihir yang sangat kuat, kata Erikin. Selain itu, teman seiman ini memiliki robekan peta yang aku butuhkan di tangannya, yang juga berharga. Ketika Erikin mengatakan itu, dia tidak takut wanita itu tidak bahagia. Dia tahu bahwa pihak lain sangat puas dengan atribut telapak ringan. Kecocokan kultivasi semacam ini tidak dapat diimbangi dengan peringkat yang sedikit lebih tinggi. 5 patung terlalu mahal, tidak ada yang bisa memiliki begitu banyak, kata si tua. Kalau begitu kalian bisa bergabung untuk mendapatkannya bersama. Singkatnya, kekuatan suci sepadan dengan harga ini. Tapi semuanya, setelah pameran transaksi ini selesai, tanah pusaka akan terbuka. Jika kalian mendapatkan banyak patung dan tidak memiliki kekuatan suci di tangan, akan sulit. Erikin tidak terburu-buru, dia duduk bersila setelah berbicara. Si tua terlihat jelek dan mulai berpikir. Erikin tidak terlalu memperhatikan transaksi selanjutnya. Dia memiliki sumber daya yang terbatas, beberapa hal yang tidak mampu dia beli, dan beberapa hal yang tidak ingin dia beli. Sampai akhir pameran transaksi, pria bertelanjang dada yang paling mencolok di aula itu tiba-tiba berdiri. Teman seiman, 5 patung pusaka, bagaimana kalau kekuatan suci ini untukku? Erikin mengangkat alisnya. Pria itu sangat aktif sebelumnya, terus-menerus menjual robekan peta atau harta lain di tangannya untuk ditukar dengan patung pusaka. Tidak disangka, semua transaksi ini untuk membeli petir langit. Bisa. Pihak lain tidak menawar, jadi Erikin tidak ragu. Tunggu, teman seiman, aku juga bisa membayar 5 patung, bagaimana kalau menjualnya kepada aku? Tetapi tidak menyangka bahwa pada saat ini, si tua yang telah menanyakan harga sebelumnya, ragu-ragu beberapa kali, tetapi tetap tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan menyela. Aku bersedia memberikan barang dewa kelas 4 tambahan sebagai transaksi benda ini, kata si tua. Pria berotot itu mengerutkan kening, dia tidak menyangka bahwa kesepakatan pasti akan berubah menjadi bergolak. Namun, kesepakatan itu belum selesai, tentu saja penawar tertinggi menang, siapapun bisa menawar. Aku punya robekan peta, kata pria kuat itu dengan suara teredam. Keduanya memandang Erikin untuk melihat bagaimana Erikin akan memilih. Aku ingin robekan peta, kata Erikin langsung tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak tahu apa robekan peta apa itu, bagaimanapun juga itu adalah milik Dewa Bintang. Adapun barang dewa kelas 4, si tua ini tidak akan mampu memberikan barang yang terlalu tinggi kualitasnya. Jika atributnya tidak cocok, mungkin percuma memegangnya di tangan. Mata si tua berubah beberapa kali, dan akhirnya dia menghela nafas dan menyerah tak berdaya. Teman seiman, kamu juga ingin menjadi musuh keluarga Ying. Yudhira Ying mengabaikan Erikin kali ini, dan berbalik untuk mengancam pria kuat itu. Keluarga Ying, apa hubungannya denganku? Pria kuat itu mencibir dan langsung mengambil kekuatan suci. Raut wajah Yudhira Ying kembali suram. Dan langkah langsung dari orang kuat itu membuat banyak master cukup iri. Pada saat yang sama, ketakutan mereka terhadap istana bintang Longzhou dan kekuatan-kekuatan top itu juga sedikit bergejolak di hati mereka. Nampaknya setelah memasuki dunia jalan surga, itu menjadikan banyak orang semakin sakti, kekuatan asli semua pihak tidak lagi sehebat yang dibayangkan. Melihat transaksi selesai, di saat-saat terakhir, Erikin mengeluarkan robekan peta angin dan menukar 2 permata bintang pemadu dengan seorang wanita. Prosesnya sama mulusnya. Wanita ini membutuhkan robekan peta untuk menyatu, sehingga tidak ada kenaikan harga atau keraguan.
Kecuali ekspresi Yudhira Ying yang semakin suram, semuanya sempurna. Melihat tidak ada lagi transaksi di pameran transaksi, si tua serakah melambaikan tangannya, kabut kembali menghilang. Bocah Qin, ini bagianmu. Pergilah ke tempat pusaka dan pikirkan baik-baik bagaimana terus menghasilkan uang di pameran transaksi berikutnya. Jika kamu punya ide, hubungi aku. Aku selalu ada di sini. Selama transmisi, suara apresiatif si tua serakah terdengar di telinga Eric Qin, dan pada saat yang sama, tas penyimpanan jatuh ke tangannya. Eric merasakannya dengan kerohanian, di dalamnya terdapat batu roh yang padat, jumlahnya lebih dari 100 juta. Inilah batu roh terbanyak yang pernah dimiliki Eric Qin selama ini. Bersambung.